届时我将成为太初的圣。凭你们，出手，轰爆这座破阵！你们的垂死挣扎，还再来！却用他人的力，真灵十强神兽都不是我的血脉神通。灵火，开！相互扶持，不能。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-33. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 32. Kemarin Zhouji yang telah berhasil mengalahkan spirit semut mulai melakukan penyerapan kepada roh tersebut supaya bisa menyatu dengan gua spiritual miliknya. Sedangkan Xiaoyun sendiri merasa menyesal karena sebelumnya dia sudah menggabungkan semua gua spiritualnya, yang membuat dirinya pun hanya memiliki satu gua spiritual saja. Akan tetapi dia tidaklah bisa bersedih terlalu lama, sebab mereka kembali masuk lebih dalam. Dan di sana mereka pun bertemu dengan spirit gorila. Alih-alih takut kepada Xiaoyun, para spirit ini justru takut kepada Zhouji, sebab dia itu telah berhasil mengalahkan spirit semut emas. Tidak terima diremehkan membuat Xiaoyun mengamuk dan langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka. Pertarungan pun terjadi dengan cukup seru. Namun sudah jelas kalau kekuatan Xiaoyun tidaklah bisa dibandingkan dengan para spirit ini. Bahkan dia berhasil mengalahkan mereka semua dengan bantuan dari Zhouji. Nah, sekarang adalah giliran Xiaoyun menyerap spirit. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Xiaoyun masihlah berusaha untuk menyerap spirit gorila. Xiaoyun memintanya untuk tidak melawan karena jika tidak hal buruk malah terjadi. Sayang sekali spirit gorila tidaklah sudi menuruti Xiaoyun dan memilih untuk meledakkan diri saja. Semua ini pun membuat Xiaoyun sedih karena lagi dan lagi tidaklah bisa mendapatkan spirit apapun. Tapi dia tidaklah menunjukkan kesedihan ini di depan Zhouji dan malah menganggap kalau spirit gorila sangatlah lemah. Akhirnya Zhouji menyadari ada yang salah pada diri Xiaoyun. Jadi dia memintanya untuk menjelaskan semua itu kepadanya. Namun Xiaoyun tidaklah mau dan mengajaknya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Walaupun begitu, di sepanjang perjalanan, Zhouji terus bertanya mengenai gua spiritual yang Xiaoyun miliki, karena itu sangatlah berbeda dengannya. Ketika mereka hendak keluar, ada sebuah penghalang yang telah menutup jalan tersebut. Bahkan kekuatan Zhouji tidaklah mampu menghancurkannya. Ini pun membuat mereka terjebak. Kemungkinan besar ada seseorang yang dengan sengaja melakukan hal ini, karena tidaklah mungkin para spirit bisa melakukan hal itu. Jika mereka tidak bisa keluar, maka Xiaoyun dan Zhouji akan terjebak selamanya di sini. Pelakunya pun keluar, yang tentu tidak bukan adalah Li Bufan. Mereka yang kesal meyakini kalau tanah suci kekacauan tidak akan mengampuninya. Li Bufan tidaklah takut karena bagaimanapun tidak ada bukti kalau dirinya lah yang menjebak mereka. Lagi pula mereka tidak akan bisa keluar dari formasi ini. Li Bufan meminta mereka untuk tidak buang waktu karena susunan formasi tidak akan bisa dihancurkan oleh seseorang yang bahkan berada di tahap out of seat. Xiaoyun pun mencoba mengingatkan tindakannya yang sangatlah dilarang. Tapi Li Bufan tidak peduli dan hanya tertawa saja. Karena sekali lagi tidak ada saksi di sini yang bisa memberikan tuduhan kepadanya. Bagi Zhouji, susunan formasi itu bisa saja meninggalkan jejak untuk membuatnya bersalah. Li Bufan sudah tahu akan hal itu, maka karena itulah formasinya akan hancur sendiri dalam waktu 3 hari. Sekalipun tanah ini dihancurkan, tidak akan ada jejak yang dirinya tinggalkan. Alasan Li Bufan melakukan semua ini karena dia tidaklah menyukai semua perhatian yang tertuju kepada Xiaoyun. Tapi Zhouji meminta Li Bufan untuk sadar kalau semua itu adalah karena Li Bufan yang lemah. Seharusnya dia senang karena tanah suci kekacauan bisa bangkit.
Tapi Li Bufan tidaklah peduli kalau tanah suci kekacauan akan hancur. Karena jika itu pun terjadi, dirinya akan tetap menjadi putra suci. Dan gurunya tetap hidup dan juga pamannya masihlah tetap menjadi tim penegak hukum. Tapi jika Xiaoyun mati, maka itu akan membuat keluarganya memiliki kesempatan untuk berkembang maju. Zhouji mentertawakan ambisinya. Namun bagi Li Bufan, ini adalah hal yang harus dirinya raih. Xiaoyun pun mengingatkan dia dengan kekaisaran tanah suci Taichu. Li Bufan tahu akan masalah itu, jadi lebih baik Xiaoyun memikirkan kondisinya saja. Akhirnya Xiaoyun pun sadar kalau Li Bufan telah bekerjasama dengan tanah suci Taichu dan mengkhianati tanah suci kekacauan. Zhouji dan Xiaoyun pun akan bekerjasama dalam menghancurkan teknik formasi itu. Bagi Li Bufan, apapun yang mereka lakukan tidaklah mungkin bisa menghancurkan formasinya. Bahkan dia begitu menikmati perjuangan mereka. 照样是天境大能。子和长老就这点见识？届时我将成为太初的圣。凭你们，去出手，轰爆这座破阵！你们的垂死挣扎，还再来！ Selain itu, Li Bufan berjanji akan merawat dua junior Xiaoyun dengan sangat baik. Perkataannya pun membuat mereka menjadi kesal. Ketika Zhouji terus memukuli formasi ini, Xiaoyun akan melakukan penerobosan. Padahal waktu mereka hanya tinggal setengah hari saja. Zhouji pun kaget karena Xiaoyun malah menjadikan spiritnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Mungkin hanya inilah satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan. Terlebih lagi, spirit Xiaoyun ini jauh lebih kuat daripada 10 spirit emas. Dia begitu percaya diri dengan kekuatannya, bahkan tidak perlu sampai menggunakan kekuatan dari para binatang spirit. Dengan kepercayaan yang begitu tinggi, akhirnya Xiaoyun pun telah berhasil. Ia menyatukan gua spiritualnya dengan spiritnya sendiri. Dengan begini, maka bisa dikatakan kalau kekuatan Xiaoyun sudah meningkat beberapa kali lipat. Bahkan dia itu dengan mudah menghancurkan formasi yang sangat dibanggakan oleh Li Bufan. 且有他人力，真灵十强神兽都不是我的血脉神通。灵火开！ Di sisi luar terlihat kalau pintu keluar akan segera tertutup. Namun Li Bufan dan yang lainnya masihlah belum keluar, yang membuat para murid merasa khawatir. Sesaat kemudian Li Bufan pun keluar dengan mengendari binatang sucinya. Melihat kendaraannya membuat para murid menjadi begitu bangga kepadanya. Tidak heran Li Bufan bisa menjadi putra suci. Li Bufan segera turun dan memberikan hormat kepada Tuan Suci. Di sini Tuan Suci menanyakan keberadaan dari Xiaoyun dan Zhouji. Dengan senyum liciknya, Li Bufan yakin mereka pasti akan segera keluar. Mendengar hal itu membuat Tuan Suci senang karena sepertinya hubungan dia dengan Xiaoyun sudah membaik. Dulu seusia mereka, Tuan Suci juga sering merasakan hal yang sama. Bahkan ketika itu dirinya pernah dikalahkan oleh Ditian. Sepertinya Li Bufan tidaklah menyukai Tuan Suci dan hanya berpura-pura saja di depannya. Sesaat kemudian portal pun hendak ditutup yang membuat Tuan Suci merasa khawatir. Ketika Li Bufan sedang tertawa, saat juga Xiaoyun dan Zhouji pun keluar dan ini sangatlah mengejutkannya. 更应相互扶持，不能。 Tuan Suci pun senang karena mereka berhasil keluar. Begitu pula dengan para murid lainnya, yang mana mereka pun yakin kekuatan yang Xiaoyun dan Zhouji miliki telah berkembang. Para murid pun penasaran sudah seberapa jauhkah perkembangan kekuatan yang mereka miliki. Tuan Suci sadar betul kalau Xiaoyun dan Zhouji telah mencapai alam jiling. Untuk Li Bufan sendiri menjadi kesal karena teknik pemberian tetuanya tidaklah efektif. Di sini Xiaoyun dan Zhouji langsung saja mengungkapkan dosa Li Bufan yang berniat untuk menghabisi mereka dengan menggunakan formasi pengurung. Perkataan itu tentu saja membuat semua orang di sana terkejut. Tapi Li Bufan meminta kepada Tuan Suci untuk tidak percaya kepada mereka karena ini hanyalah fitnah saja. Tapi berdasarkan keterangan Zhouji, Li Bufan telah menggunakan semacam formasi untuk mengurung mereka di Gua Wanling. Ketika Li Bufan terus menyangkalnya, Zhouji pun memberitahu kalau formasi itu pemberian dari tuannya. Li Bufan bahkan tega bekerjasama dengan tanah suci Taichu, yang berarti Denny sudah mengkhianati mereka. Para murid pun semakin membenci Li Bufan. Meskipun tidak memiliki bukti apapun, tapi Zhouji berjanji kalau dirinya selalu berkata jujur.
Li Bufan memohon kepada Tuan Suci untuk tidak percaya, karena tidak ada satupun bukti yang mereka miliki untuk bisa mengatakan dirinya bersalah. Xiaoyun meminta Zhou Ji untuk berbicara lagi dan langsung saja mengatakan kalau dia akan menghabisi Li Bufan. Ini pun dimanfaatkan oleh Li Bufan agar Xiaoyun bisa dihukum oleh Tuan Suci, karena bagaimanapun menghabisi sesama murid adalah hal yang salah. Tuan Suci mencoba menahan Xiaoyun, akan tetapi dia langsung memberitahu kalau Li Bufan berniat untuk menghancurkan Tanah Suci Kekacauan dengan bantuan Tanah Suci Taichu. Semua ini demi ambisinya saja. Jadi Xiaoyun pun tidak akan pernah membiarkan Li Bufan pergi. Lagi dan lagi Li Bufan tidaklah membenarkan perkataannya. Xiaoyun sudah terlalu marah dan berniat untuk segera menghabisinya. Li Bufan pun kembali memohon kepada Tuan Suci karena yang salah di sini bukanlah dirinya melainkan Xiaoyun. Bahkan dia itu berniat untuk melanggar peraturan. Di tengah ketegangan itu, sebuah kekuatan besar pun tiba-tiba saja muncul. 你以为没有证据我就不敢杀你了？莫要冲动。和复命，你听到了吗？萧云这是萧云，喷你！我只这种人居然是我们混队。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video ini. Klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.